Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman MPS sekalian, malam kalau nggak ada bintang itu kurang asik. Malam kalau nggak ada bulan kurang menarik. Begitu pula siang kalau nggak ada mentari kurang ceria. Pak Anda tanpa Bu Memeng juga kurang sempurna, Masya Allah ya. Maka salam saya pun kalau nggak dijawab dengan meriah kurang barokah. Maka saya jawab atau saya salam, nanti tolong dijawab dengan meriah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya mendapatkan keselamatan dunia akhirat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Baik, mungkin biar kajiannya lebih menarik, teman-teman bisa maju ke depan, ngikutin soft sholat tadi. Silakan teman-teman bisa maju ke depan dulu. Ya, di sampingnya Pak Anda, terus ke sana, ya, boleh? Ya, nggak apa-apa. Layarnya, oh ya, nggak apa-apa. Yang penting ini deh, nanti teman-teman bisa saling mengingatkan ya, insya Allah. Baik, yang kami hormati Bapak Ahmad Rizky Anda selaku manajer fungsi MPS, kemudian juga para section head, kemudian juga para teman-teman keluarga besar MPS yang kami cintai karena Allah. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk membuka kajian ini dengan pembukaan kecuali dengan ajakan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, insya Allah menu kita, menu apa nih? Menu makan malam atau menu kajian? Masya Allah ya. Tentang resep bahagia penghibur setiap jiwa. Saya minta tolong dan saya aminkan. Nanti angkat tangan. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat? Boleh angkat tangan kanannya? Ya, semoga semuanya bahagia dunia akhirat ya. Kalau begitu tolong pegang pundak temannya. Kanan ya. Kanan dulu. Ya. Kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Sambil dipijit ya, bareng-bareng. Ya. Kalau sudah, silakan bisa ikuti kata-kata saya. Siap ya, ikuti kata-kata ya. Oke, saudaraku, saya doakan semoga kamu bahagia, rizkinya barokah, pasangannya soleh atau soleha, anak-anaknya menyejukkan hati dan menyejukkan mata. Sekarang gantian. Iya, silakan. Iya. Nanti pundak temennya yang senang fitness ketahuan, yang kebanyakan lemak ketahuan. Iya. Oke, siap ya, saudaraku. Terima kasih ya. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Semoga kita semua bisa bersama-sama berkumpul kembali di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik ya, Masya Allah. Baik, oke. Sekarang saya pengen ngetes ya.
Kan ada 1, 2, 1, 2 terus ya. Silahkan berikan sedekah senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Lihat sebelahnya. Ayo. Senyum. Ya. Yang sebelah Pak Anda agak grogi nih. Setengah senyum, setengah grogi gitu. Oke teman-teman, senyuman itu akan banyak mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Dan survei membuktikan, ini sering saya sampaikan, kalau kita sering tersenyum, kita akan awet muda. Dan akan kelihatan lebih muda daripada orang tua kita. Pasti gitu. Baik teman-teman, sekarang saya mau tanya, kebahagiaan itu letaknya di mana? Di hati, di dada. Maka orang yang ingin bahagia, dia harus punya satu bekal, yaitu lapang dada. Kalau kita sudah punya hati yang lapang, insya Allah apapun yang menimpa kita, apapun yang menerpa kita, kita akan mudah merasakan yang namanya bahagia. Ingat ya, sepakat ya, bahagia letaknya di mana? Di hati. Kalau bahagia letaknya di mata, kasihan orang yang tidak bisa melihat, kasihan orang yang buta, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya bahagia. Kalau bahagia letaknya di telinga, mohon maaf, kasihan orang-orang yang tuli, dia dalam hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maka dari itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lapang dada. Dan kita semua harus melatih diri agar lapang dada. Karena yang namanya lapang dada itu seperti kesabaran, butuh latihan. Seperti keikhlasan, butuh pembiasaan. Seperti ketakwaan, kemudian juga hati yang tulus, tidak ada riya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ini semua butuh latihan. Dan semua orang berpotensi bahagia karena setiap orang sudah Allah berikan hati. Tinggal dia mau melapangkan dada atau tidak. Teman-teman, di antara 5 nabi yang ujiannya paling berat, yang mana mereka dikenal dengan ulul azmi, ada 1 nabi yang ujiannya bertubi-tubi. Ketika kecil baru lahir harus dimasukkan ke kotak, dihanyutkan di sungai, dipisahkan dari orang tuanya. Ketika dia mulai dewasa, dia harus meninggalkan kampungnya karena terancam akan dibunuh. Setelah dia kembali, dia harus bertemu dengan raja yang durjana, raja yang menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Kemudian dia harus kejar-kejaran dengan raja tersebut hingga tidak ada lagi jalan keluar. Sehingga dia diwahyukan untuk memukulkan lautan, sehingga lautan terbagi menjadi 2. Bukan hanya sampai situ, Fir'aun sudah kalah, tetapi ternyata umatnya adalah umat yang paling ngeyel, umat yang paling gak tahu diri, umat yang paling gak tahu terima kasih. Namanya Bani Israel. Dia tersesat, Allah berikan arah, melanggar lagi. Dia lapar, Allah berikan manna wa salwa, Allah berikan es krim yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Allah berikan salwa, makanan berupa ayam goreng, burung goreng. Tetapi mereka malah minta makanan yang lain. Nabi siapa namanya? Nabi Musa. Perhatikan betapa banyak cobaan yang dia terima dari baru lahir sampai akhir wafatnya beliau. Doa yang terkenal dari beliau adalah Rabbishrahli
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah yang pertama diminta Nabi Musa diberikan kemudahan? Tidak. Yang Nabi Musa minta yang pertama adalah lapangnya dada. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Cobaan seperti apapun, kesulitan seperti apapun, tolong ya Allah lapangkan dadaku. Karena kehidupan ini adalah beralihnya episode yang satu dengan episode yang lain. Kita diuji dengan ini, babak belur teman-teman. Belum selesai, baru nafas, ada ujian yang lain. Di sini kita bonyok, bahasanya babak belur, baru nafas, ada cobaan lagi. Inilah kehidupan. Maka dari itu, seorang yang punya hati yang lapang, dia sudah punya bekal yang sangat berharga untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Baru setelah hatinya lapang, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Teman-teman mohon maaf, kebanyakan orang berpikiran begini, saya kaya dulu baru sedekah, saya tak kajian setelah saya lego. Tahu lego enggak? Apa itu lego? Punya waktu yang gampang. Harusnya dia itu sedekah jangan menunggu kaya. Jangan mengatakan saya tak sehat dulu kemudian saya akan beramal. Tidak. Setiap momen, setiap waktu dalam kehidupan kita, kita isi dengan segala macam kebaikan. Maka milikilah hati yang lapang, insya Allah kita bahagia. Hati yang lapang, insya Allah urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita punya hati yang lapang, urusan kita lancar, insya Allah setiap penjelasan kita, setiap pemaparan kita mudah dipahami oleh orang lain. Dan insya Allah kita mudah dipercaya sama orang lain. Teman-teman, maka kita perlu menyampaikan 5 hal penghalang bahagia dan 5 hal obat dari penghalang bahagia. Yang pertama, penghalang bahagia adalah terlalu sedih dengan kegagalan, terlalu meratapi masa lalu. Orang-orang yang dia sedih terlalu dalam, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang nggak bisa moving on, nggak bisa apa? Move on. Dia akan sulit bahagia. Maka hal yang pertama yang harus dia miliki adalah jangan terlalu meratapi masa lalu. Jangan sampai masa lalunya membuat dia terkunci tidak produktif, membuat dia malas melakukan kebaikan. Maka obat daripada terlalu meratapi masa lalu adalah hati yang ridho, hati yang penuh dengan rasa syukur. Teman-teman sekalian, di antara doa yang sering dibaca adalah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Semua yang Allah atur dalam kehidupanku saya ridho. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun kemudian yang menghampiri kita, insya Allah kita akan mudah merasakan ketenangan dalam hidup. Setiap yang menimpa kita, baik kebaikan maupun keburukan, kalau hati kita ini lapang, insya Allah bernilai kebaikan.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu menakjubkan, istimewa. Inna amrohu kullahu lahu khair, semua urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan kebaikan gak mungkin diberikan, gak mungkin didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang berlapang dada. In asobatuhu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, bersyukur jadi kebaikan, jadi pahala. Kalau dia mendapatkan ujian, keburukan, rasa sakit, penderitaan, dia kok bersabar, juga menjadi kebaikan. Teman-teman, saya punya kisah. Waktu bekerja di rumah sakit, qadarullah ada seorang ibu-ibu yang semua badannya terpasang alat. Ada infus, ada oksigen, ada rekam jantung, ya, semuanya terpasang. Dan dokter bilang, Ustadz, mohon ditemuin, sebetulnya orang ini tuh nggak punya rasa sakit. Cuman dia sudah sebulan nggak mau tidur, sudah sebulan jarang makan, karena teringat anaknya baru meninggal. Saya datangi teman-teman, dia belum bisa move on. Dia mengatakan, Ustadz, lebih baik saya yang meninggal. Saya udah tua, anak saya ini masih panjang ceritanya. 1 jam kita berdiskusi, dan dia masih kekeh belum merelakan. Sampai akhirnya saya memegang buku catatan rekam medisnya. Ibu, saya titip buku ini, saya tak ke belakang dulu ya, saya mau ke toilet. Iya mas, saya ke belakang sambil doa sama Allah, ya Allah mudahkan ya Allah, semoga orang ini bisa ikhlas, bisa ridho, bisa kemudian move on dari keterpurukannya. Akhirnya saya datang, Ibu, semoga diberikan kemudahan. Saya mau pamit Ibu, bukunya boleh saya minta? Boleh, kan punya Ustadz, silakan. Alhamdulillah saya masuk. Ibu, sejatinya anak Ibu, semua yang Ibu punya itu milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah ambil kapan saja, gimana Ibu? Sebagaimana Ibu merelakan buku ini saya ambil karena Ibu mengatakan ini punya saya titip kepada Ibu, Ibu rela. Ingat, anaknya Ibu juga titipan Allah. Ketika Allah ambil, Ibu ridho enggak? Iya Ustaz, saya salah. Saya ridho seridho-ridhonya, saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Jamaah tahu, besoknya 1 persatu alatnya mulai lepas. Sudah bisa makan, sudah bisa tidur. Hari kedua tinggal infusnya saja. Hari ketiga Masya Allah dibolehkan pulang. Mungkin kesedihan yang saat ini kita miliki, saat ini kita rasakan karena kita belum bisa move on, belum bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba teman-teman, saya minta teman-teman semua tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan sebentar, terus lepaskan, ikhlaskan semua yang teman-teman pernah rasakan sebagai beban. Yuk, 1, 2, 3, tarik nafas, lepaskan. Coba sekarang tarik nafas, ditahan selama cukup lama, baru dilepaskan. 1, 2, 3. Coba teman-teman kalau ditahan selama sepekan, apa yang terjadi? Selesai sudah kita. Sama kayak kita megang botol aqua atau botol Montoya, sorry sebut merek ya, botol air mineral. Gak terlalu berat, tapi kalau kita beginikan selama 1 jam, apa yang terjadi? Semakin berat gak? Harusnya masalah kita letakkan pada tempat yang tepat, kemudian kita mulai memikirkan dari mana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama, jangan sampai kita punya hati yang terlalu meratapi masa lalu. Ahli bahasa mengatakan
Aghliqin nafidatal lati tu'dik, tutup semua pintu, tutup semua jendela yang menyakitimu. Jangan dibuka-buka lagi. Mantan, say goodbye. Ya. Apapun itu. Walau kanal mandaru jamilan, walaupun pemandangannya seolah-olah indah, kembali ke masa itu seolah indah. Wala taftah baban yu'dik, jangan pernah buka pintu yang kalau dibuka kamu sakit. Mahma kana tariqu syakhsan tuhibbu, walaupun diketuk oleh orang yang pernah kamu cintai. Oleh karena itu, jangan sedih terlalu dalam. Siap insya Allah untuk ridho dengan apa yang terjadi, teman-teman? Siap insya Allah bersyukur dengan apa yang ada, insya Allah, teman-teman? Itu modal pertama kebahagiaan. Adapun yang kedua adalah tidak mencemaskan masa depan. Duh, nanti saya kalau sudah punya anak gimana ya? Duh, nanti saya gimana ya? Ini kita tinggalkan. Kenapa? Allah sudah menjamin rizki kita, sebagaimana Allah telah menjamin ajal kita. Sebagaimana ajal mengejar kita, rizki pun mengejar kita. Maka dari itu, siapa yang punya kecemasan terhadap masa yang akan datang, obatnya adalah tawakal. Obatnya apa, teman-teman? Tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar meyakini, mengimani, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Allah gak mungkin jahat sama kita. Allah Maha Bijaksana. Allah gak mungkin salah dalam menetapkan dan menjalankan takdirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Baik, Allah Maha Adil, Allah Maha Benar, gak mungkin salah. Harus kita tanamkan dalam hati kita. Insya Allah kalau demikian kita akan damai. Kita tidak terlalu cemas dengan masa yang akan datang. Ketahuilah teman-teman, bahwasanya setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah yang terbaik untuk kita, walaupun gak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku berserah diri. Makanya orang-orang yang membaca doa ini, yang pertama apa? Akan diberikan petunjuk. Yang kedua, akan diberikan kecukupan. Dan yang ketiga, orang ini akan diberikan ketenangan. Makanya kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menolong kita dengan berbagai cara yang kadang gak masuk pikiran kita. Contoh, kita mungkin punya gaji 1 juta. Kita menikah, kita pikirannya kalau matematika kita semakin berkurang ya. Padahal istri kita juga punya rizkinya sendiri. Anak kita juga punya rizkinya sendiri. Maka tidak perlu mencemaskan masa yang akan datang. Tugas kita apa? Yang pertama, berdoa sepenuh rasa khusyuk. Yang kedua, berikhtiar dengan sepenuh raga. Dan yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah sepenuh jiwa. Insya Allah ketika doa sudah melambung, kemudian ikhtiar sudah kita lakukan maksimal, dan kemudian hati kita, jiwa kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah seberapapun yang kita dapatkan, kita tidak akan cemas dengan masa yang akan datang. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita itu sering digabungkan dengan yang namanya tawakal.
Di antaranya surat Al-Mulk ayat 29, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Kita semua beriman kepadanya, bukan cuma beriman, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu insya Allah kalau kita sudah punya yang namanya tawakal, kita tidak akan cemas lagi dengan sesuatu yang akan datang. Dan insya Allah kalau kita meninggal kelak, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi setelah kematian, dan mereka tidak akan sedih dengan apa yang ditinggalkan berupa keluarga, karena dia tahu Allah akan menjaga keluarganya sebagaimana dia menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua penyakitnya apa tadi? Terlalu cemas dengan masa depan. Obatnya apa? Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kemudian selanjutnya adalah tidak menikmati masa kini. Ini penyakit yang ketiga, mohon maaf. Tidak menikmati masa kini. Teman-teman, kalau kita melihat, kita punya dua mata. Kita mau nggak matanya diambil dikasih uang 1 miliar? Nggak mau ya? Kita punya tangan, tangannya dipotong dikasih 2 miliar, mau nggak? Enggak. Maka ini semua adalah hal yang harus kita syukuri. Makanya mohon maaf kalau kita tidur, ketika bangun apa yang dibaca pertama kali? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku. Aku bangun masih bisa melihat dunia, masih bisa punya kesempatan beribadah. Karena kalau kemudian ahli kubur, kemudian mereka diizinkan, mereka akan kembali ke dunia. Wa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan sedekah, saya akan jadi orang yang soleh. Kita masih hidup, kita punya pasangan, kita punya pekerjaan, kita punya kendaraan sesederhana apapun, kita punya teman-teman yang baik. Semua ini adalah anugerah yang harus kita jaga. Maka teman-teman, nikmatilah masa yang ada pada kita saat ini. Makanya kalau penyakit yang ketiga tidak menikmati masa kini, obatnya adalah bersyukur. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasakan nikmat itu benar-benar terasa. Karena yang namanya nikmat biasanya akan terasa kalau sudah tidak ada. Teman-teman, nikmat sehat kita rasakan ya? Kapan kita rasakan? Ketika kita sakit. Ketika sehat bisa makan sate, bisa makan apa yang pedas misalnya, teman-teman, pedas. Sebelah. Coba kalau sakit bisa nggak? Tidak bisa. Nikmatnya gigi kita rasakan, tetapi lebih kerasa lagi kalau kita sakit gigi. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa bersyukur dengan setiap yang kita miliki saat ini. Teman-teman, bernafas kita rasakan nggak? Kerasa ya? Tapi lebih kerasa nikmatnya kalau kita diuji dengan sesak nafas. Pernah sesak nafas teman-teman? Pernah Ustaz, waktu ditinggal teman menikah, itu bukan sesak nafas, nyesek namanya gitu ya. Itu lebih kerasa kalau kita sedang merasakan yang namanya sakit gitu ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita sesekali merenung. Ya Allah, terima kasih saya masih
mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Terima kasih saya punya pasangan. Terima kasih saya punya keturunan. Terima kasih saya punya pekerjaan. Terima kasih ya Allah saya punya kendaraan. Terima kasih ya Allah saya punya teman-teman yang perhatian. Terima kasih ya Allah saya punya atasan yang baik. Terima kasih ya Allah saya punya tim yang solid. Ini harus senantiasa kita fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan nikmat-nikmat Allah tampakkanlah, ucapkanlah. Ya. Terima kasih sama pasangan, terima kasih Dek udah dibuatin teh, udah dibuatin kopi, udah dibuatin nasi goreng, ya. Terima kasih wahai suamiku, kamu telah mau bekerja, berpeluh, berkesah dan seterusnya ya. Dengan penuh cobaan di luar sana. Ini harus kita benar-benar syukuri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kadang kurang menikmati masa kini? Karena kita itu terlalu mengejar yang belum ada. Padahal mohon maaf, orang itu kalau nggak punya rasa syukur, apapun yang dirasakan itu nggak terlalu kerasa. Dunia ini kalau belum dimiliki biasanya terlihat istimewa. Setelah dimiliki biasa. Maka dari itu setiap yang kita miliki harus kita syukuri. Punya kendaraan habis dicuci, tiba-tiba hujan, jadi kajian enggak? Berat Ustaz. Gitu ya. Tapi kalau orang itu benar-benar bersyukur dengan apa yang ada, bismillah, saya tetap berangkat kajian dan seterusnya. Kemudian teman-teman, yang keempat adalah penyakitnya salah menakar standar kebahagiaan. Jangan menjadikan kebahagiaan itu standarnya ucapan orang. Karena kalau kita menakar kebahagiaan dengan ucapan orang, kita nggak akan pernah yang namanya bahagia. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah ada anak sama bapak naik keledai. Orang bilang pertama apa? Jahat banget itu orang. Dua-duanya naik keledai. Akhirnya bapaknya turun. Ketemu orang selanjutnya, anak kurang sopan gitu. Bapaknya disuruh jalan. Akhirnya gantian bapak yang naik, anaknya yang jalan. Ketemu orang selanjutnya apa katanya? Anak ini kasihan. Orang tuanya tidak tahu kasih sayang. Masa anaknya disuruh jalan? Kedua-duanya mutusin turun, dituntun. Apa kata orang selanjutnya? Orang gila apa ya? Punya kendaraan kok nggak dipakai. Makanya ada sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yang mana ini menjadi pegangan kita, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya semua manusia itu merupakan cita-cita yang tidak mungkin pernah bisa tercapai. Kalau kita kemudian ingin mendapatkan pengakuan orang lain, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tidak mungkin kita disenangi semua orang. Benar gak teman-teman? Wong Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik. Ada gak yang gak suka sama Nabi? Ada. Akhlaknya terpuji, luar biasa baiknya. Ada gak yang mencela Nabi? Ada. Wong Allah Subhanahu wa ta'ala saja, zat yang maha terpuji, ada yang mencela gak? Ada. Hujan, tiba-tiba apa? Hujan. Terlalu panas, neraka bocor apa ya? Astagfirullahaladzim. Nah ini kalimat-kalimat ini yang bahaya. Harus kita hindari. Maka teman-teman, jangan pernah menakar kebahagiaan karena omongan orang. Loh, kamu kan baru naik jabatan, masa gak punya mobil? Loh, kamu kan baru ini, masa gak punya rumah sendiri? Loh, kamu baru naik jabatan kok gak punya iPhone X15? Gitu.
Nggak mau sampai kapan? Oke, kalau kita kemudian kita beli. Apa ya? Kemudian kita jadi bahagia? Tidak. Maka dari itu jangan menakar standar kebahagiaan dengan ucapan orang lain. Ikhlas menerima apa yang ada. Maka yang keempat, penyakit ini salah menakar standar, yaitu adalah kebahagiaan yang diucapkan orang lain, obatnya adalah ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita akan merasakan hidup ini begitu indah, begitu mudah. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasangan kita harus benar-benar bersyukur, ya. Kita harus benar-benar mensyukuri pasangan kita. Jangan sampai harusnya kamu tuh nikah nggak sama orang itu, gitu. Atau ibu pernah menyesal, ya saya kok nikah sama suami saya, ya saya nikah kok sama istri saya ya, hanya karena omongan orang lain. Jangan sampai kita yang benar-benar komitmen menikah karena saling mencintai karena Allah, kemudian di tengah jalan menjadi tidak saling mencintai hanya karena omongan orang lain. Mas, orang kayak kamu tuh harusnya nikahnya sama ini. Mbak, kamu itu kelasnya nikahnya sama bupati sebetulnya. Nah, jangan pernah menakar kebahagiaan dengan ucapan orang lain. Ya, harus ikhlas. Baik teman-teman, yang terakhir, yang kelima adalah penyakitnya yang menjadikan kita sulit bahagia, tidak memaafkan orang lain. Ini penyakit. Maka orang yang masih punya dendam, kebencian sama orang lain dijamin sulit bahagia. Karena ketika ketemu, dunia terasa sempit. Ya kan? Gitu. Ada lagi orang ini. Baru lihat sendalnya udah sedih. Maka teman-teman kalau bisa maafkan. Oke, Ustadz, tapi orang itu nggak berhak mendapatkan maaf saya, Ustadz. Orang itu berkali-kali menyakiti saya, Ustadz. Oke, mungkin orang itu nggak berhak mendapatkan maaf kita, tapi kita berharap maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang nggak kita dimaafkan sama Allah? Senang? Maka sebagaimana kita senang dimaafkan sama Allah Ta'ala, maafkanlah orang lain. Walaupun memang berat, tapi insya Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain, maka ini akan menjadikan kita sebab mendapatkan kebahagiaan. Karena dalam surat Ali Imran, di antara ciri-ciri orang yang akan menjadi penghuni surga adalah wal afina 'anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi teman sekantor, teman satu unit, kalau nggak memaafkan gimana? Kerjanya kira-kira produktif nggak? Enggak. Apalagi mohon maaf, teman satu selimut gitu ya, kok nggak memaafkan gimana? Sulit untuk bahagia. Baik teman-teman, mari kita berusaha memiliki hati yang lapang dalam menerima segala kehidupan yang ada. Karena sejatinya kehidupan ini adalah rentetan ujian yang satu dengan ujian yang lainnya. Kita harus yakin dunia ini melelahkan. Innaka kadhan, ya, kamu pasti akan lelah. Ya, kemudian apalagi misalkan asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia setelah mengatakan saya beriman mereka gak akan diuji? Sorry, kita pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan pasti kami kata Allah akan uji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Maka teman-teman tadi ada 5 penyakit yang menjadikan kita sulit lapang dada. 5 penyakit yang menjadikan kita sulit bahagia. Yang pertama, terlalu meratapi masa
lalu terlalu sedih dengan ujian kita, maka obatnya adalah ridho dan syukur. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, terlalu mencemaskan masa depan, maka obatnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tidak menikmati masa kini, maka obatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah salah menakar standar kebahagiaan. Dia menakar kebahagiaan dengan ucapan orang lain, maka harus kemudian dihapus, diobati dengan cara apa? Dengan cara ikhlas menerima semua yang ada. Kemudian yang kelima, yang terakhir, penyakitnya adalah tidak memaafkan orang lain, maka obatnya adalah memaafkan orang lain. Insya Allah dengan ini semua kita akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan lapang hati, dan insya Allah mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Teman-teman, orang yang hatinya bahagia, orang yang hatinya lapang, sekalipun di dalam penjara, dia akan merasakan kebahagiaan. Betapa banyak ulama yang di penjara, dia bisa menulis kitab tafsir, dia bisa menulis kitab-kitab hadis. Kenapa? Memang kebahagiaan di hatinya. Bagaimana mungkin, kata dia, mereka bisa membuat aku sedih dengan memenjarakanku, memisahkan aku dengan duniaku, padahal kebahagiaanku sejatinya ada di dalam hatiku, ada dalam diriku. Maka teman-teman, mari kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang ridho, menjadi pribadi-pribadi yang tawakal, pribadi-pribadi yang penuh rasa syukur, pribadi yang ikhlas, dan pribadi yang pemaaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih untuk Pak Anda, untuk keluarga MPS yang kami cintai. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan dan kesalahan kami. Kita kemudian berharap kepada Allah semoga senantiasa dikumpulkan dalam kebaikan, dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila ada piring yang pecah, jangan simpan dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Setelah salam, mohon maaf. Setelah salam, saya kembalikan kepada Mas Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.